Hari ini tanggal 13 September 2024, gereja memperingati pesta wajib Santo Krisosomos, seorang pujangga gereja. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini adalah untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Yohanes Yanto Ahok Apue Yupita, Jeplin Diong, Jeviani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stefanli, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Audelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Noweta Suryani, untuk keluarga Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk keluarga Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setiapana Kunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Yudanus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim, untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, untuk Gregoria Idaryani dan Servasius Yonmei di Kucing, untuk Maria, Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk keluarga Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta. Untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Litoxing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy Adrian Ling Windung. Andrew Ling Julung, Ansel Ling Julung, Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk Auntie Sylvia dan keluarga di Kuching. Kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari awal-awal Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Riko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosco dimakamkan di Kucing, Francis Ho dimakamkan di Kucing, Chong Micin di Jakarta, dan Sylvia Kumala dan Alexander Ahok Gunawan dimakamkan di Ketapang, beserta Kuang Hak dan Ibu Martina Yoyo dimakamkan di Tumbang Titi. Kita persembahkan sujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Jiwaku merana merindukan pelataran rumah Tuhan, jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore Ahli Ali. Selamat sore juga Romo. Orang cenderung menemui orang-orang yang searah pandangannya. Mereka itu bukan pemimpin yang baik. Si buta tak dapat menuntun temannya yang juga buta. Pemimpin sejati menuntut lebih banyak dari diri sendiri daripada dari orang lain. Ia keras terhadap dirinya dan longgar terhadap orang lain. Ia berani mengungkapkan kebenaran dan yang salah diusahakannya untuk diperbaiki. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Menyadari kelemahan, kekurangan dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mendoakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, orang miskin dibuatnya kaya, orang buta dibuatnya melihat oleh-Mu melalui Yesus Putra Manusia. Kiranya kami mengimani pribadinya, sabda dan tanda-tandanya, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba-hamba orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya, dan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan gunung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya.
pada mesma-mesmaku ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan Allah adalah benteng dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidup tidak bercela. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selembar di matamu," padahal balok di matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Paulus melepaskan haknya menerima balas jasa atas pengajaran agar dapat bebas dan utuh pelayanannya kepada siapa saja. Paulus tidak enggan ikut merasakan kehidupan orang miskin agar mereka mau bertobat. Apa yang dimintanya dari orang lain diterapkannya dalam hidupnya sendiri, bahkan lebih. Di dalam bacaan Injil, seorang pemimpin harus waspada dan bijaksana. Ini berarti bahwa hati nuraninya harus didahulukan melebihi yang lahiriah. Bila kita memiliki sabda Allah, tentu kita akan melimpahkan sabda itu yang akan menjadi tuntunan dan cahaya bagi orang lain. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan perjalanan seluruh orang yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami,
maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kekal dan kuasa, tunjukkanlah kiranya kekuatan sabdamu dalam diri Yesus, Putramu yang telah wafat dan bangkit demi kehidupan kami, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami. jangan kami dipisahkan Daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Marilah berdoa. Allah Bapa Gembala utama, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Gembala dan menuntun, yaitu Yesus saudara sebapa kami. Semoga Ia sudi menuntun kami menuju kedamaian yang amat didambakan dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, perjalanan kita, seluruh yang kita doa dalam perayaan Ekaristi dan mohon doa kepada kita dalam perayaan Ekaristi ini, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sorenya. Terima kasih. Selamat sore juga Romo.